Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai berjumpa kembali dengan saya, di mana ini adalah materi mengenai multikulturalisme, di mana ini merupakan materi pendidikan agama Kristen untuk kelas 12. Baiklah, yang pertama kita akan melihat apa itu multikulturalisme. Kita lihat dulu nih, pengertian daripada multi. Multi itu banyak, plural. Sedangkan kultural itu tentang budaya, dan isme merupakan paham atau ajaran. Kita lihat yang pertama, multikultur. Fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme merupakan pandangan dan sikap terhadap multikultur atau keberagaman budaya dan tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maksudnya di sini adalah segala manusia dengan segala perbedaannya dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita lihat lagi di dalam Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini mempertegas bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Perbedaan sebagai kesempatan untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah. Multikultur membuat kita merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Kita seharusnya memandang perbedaan sebagai anugerah, bukan ancaman. Dengan begitu, kita dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita lihat keanekaragaman di Indonesia, di mana di Indonesia ini diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana memperjuangkan terwujudnya multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial dan penindakan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa-bangsa lain, tetapi ikut lebur di dalamnya. Mereka terpengaruh oleh bangsa lain dan ikut menyembah berhala. Apa artinya bagi kita di sini? Dalam pergaulan, kita harus bersikap selektif, menyaring setiap hal dengan berpedoman pada Alkitab. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, dalam pelayanannya selama di dunia, Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku, maupun ras. Ia berkenan menerima semua kalangan dalam pergaulan multikultural. Yesus menunjukkan kasih-Nya tidak hanya kepada bangsa Israel. Seperti pada gambar bisa kamu lihat, di mana ada tentang perempuan Kanaan, bisa dilanjut dibaca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan Lukas 7 ayat 1 sampai 10 mengenai perwira Roma, di mana seperti Tuhan Yesus hendaknya kita juga menerima, membantu dan melayani sesama kita tanpa memandang latar belakang mereka. Multikultur dalam sejarah gereja. Ketika gereja awal mula dibuat, gereja tidak memandang asal usul, ras, suku dan sebagainya. Gereja menerima mereka yang ingin percaya kepadanya tanpa memandang perbedaan. Namun, seiring berjalannya waktu, gereja terpecah-pecah karena perbedaan pendapat dan lainnya, sehingga gereja terpecah menjadi gereja yang berbeda, namun tetap mengajarkan kebenaran Kristus, seperti
GBI, HKBP, GPIB, GMI, dan sebagainya. Meskipun gereja-gereja nampak memiliki afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun tetap terbuka bagi orang-orang yang berasal dari daerah, suku, dan budaya lainnya. Apa bukti gereja di Indonesia menerapkan multikulturalisme? Yang pertama, gereja di Indonesia terbuka dan menerima segala kalangan. Yang kedua, gereja di Indonesia menggunakan unsur budaya lokal dalam liturgi ibadah. Yang ketiga, gereja melakukan pelayanan sosial yang ditujukan pada masyarakat umum tanpa memandang daerah asal, budaya, adat istiadat, kelas, sosial, dan agama. Yang keempat, gereja melakukan studi kebudayaan untuk menggali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya. Dan gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama yang lainnya. Lalu kita lihat multikultur versus sinkretisme. Kita lihat sinkretisme. Sinkretisme merupakan proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Sedangkan multikulturalisme adanya pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman, tidak berarti memadukan berbagai unsur perbedaan. Kita lihat bagaimana teladan Yesus tentang multikulturalisme. Kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Kasih dan solidaritas Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa kecuali, orang dari berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. Selanjutnya, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintah Allah. Kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas, dan keagamaan merupakan kenyataan sosiologis, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada, umat manusia memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dengan kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda. Bagaimana hidup dalam perbedaan? Kita lihat ajaran dan pembelajaran mengenai multikulturalisme sudah sering disampaikan. Namun realitanya masih banyak pertikaian yang berhubungan dengan perbedaan, terutama masalah agama. Nilai-nilai dari multikulturalisme, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya, dan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Namun ada juga beberapa tantangannya. Dapat kita lihat tantangan yang pertama itu ada primordialisme. Ini adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, bahkan sampai menjelek-jelekkan suku lain. Ini tantangannya. Dan itu masih banyak kita lihat terjadi. Bahwasanya dia merasa sukunya itu yang paling benar. Bahkan sampai rela menjelekkan suku-suku yang lain. Dan itu yang harus kita hindari. Yang kedua, etnosentrisme. Pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta sikap meremehkan budaya lain. Yang ketiga ada namanya diskriminatif, di mana ini membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama yang berbeda. Artinya di sini adanya memperlakukan seseorang itu dengan berbeda, tidak sama. Artinya memilih kasih, itu maksudnya. Kemudian stereotip, prasangka yang subjektif dan tidak tepat terhadap sesama. Baiklah, demikian pemaparan mengenai multikulturalisme. Semoga kita senantiasa dalam kehidupan kita yang berbeda-beda maupun memiliki keberagaman tetap saling satu. Artinya walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita saling mengasihi, saling menunjukkan rasa sayang kita kepada orang yang berbeda dengan kita, baik itu dalam berbeda agama, suku maupun yang lainnya. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Shalom.